Kelurahan Oebufu lakukan validasi data bagi warga berpenghasilan rendah. Online NTT.com, Kota Kupang. Kelurahan Oebufu melakukan validasi data bagi warga berpenghasilan rendah guna mendapatkan bantuan sosial yang lain dari OPD terkait. Validasi data yang dilakukan mirip bank data, ujar Z. Batmalo, SH, MH, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, tanggal 22 April tahun 2020. Dikatakan Z. Batmalo, untuk Kelurahan Oebufu, sekitar 900 lebih kepala keluarga, atau KK, masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, yang sementara divalidasi sesuai surat permintaan dari Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, untuk divalidasi pada bulan Juli. Sehingga ketika divalidasi maka pada perluasan bantuan sosial nanti dapat digunakan sebagai data yang akurat, papar dia. Menurut Batmalo, sistem validasi data yang dilakukan secara langsung dan melalui Ketua RT, informasi disampaikan kepada warga untuk datang melengkapi data yang dibutuhkan dan melakukan sistem wawancara secara langsung supaya mendapatkan data yang akurat. Oleh karena itu, diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk datang dan melakukan validasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia juga mengaku, staf yang melakukan validasi data, dirinya sering arahkan untuk melakukan komunikasi dengan RT dan warga agar seluruh proses validasi data dapat berjalan dengan lancar dan baik. Data yang terekam saat ini sekitar 60% dari jumlah 900 KK. Harapan kami dalam minggu ini akan mencapai lebih kurang 90%, terang Lurah Batmalo. Z. Batmalo mengungkapkan, beberapa kendala teknis dihadapi dalam melakukan validasi data, misalnya, terbatas sarana pendukung, seperti laptop dan minimnya partisipasi warga dalam melakukan validasi data wawancara karena kesibukan. Karena itu, sudah 2 minggu tapi validasi data baru mencapai lebih kurang 60%, ucapnya. Dikatakan Z, untuk percepatan validasi data pihaknya telah menyiapkan personil yang bergerak dalam bidang teknis sebanyak 3 orang, termasuk Kepala Seksi Pelayanan Pemasyarakatan. Untuk admin bidang, saya punya 2 laptop yang saya maksimalkan dan dikurangi jumlah laptop itu tetapi untuk 3 personil, kita siapkan validasi data di DTKS, tandas Batmalo. Laporan, Semjohan Lasarus Pandi, wartawan online NTT.com. Berkaitan dengan validasi data, yang dimaksud adalah validasi data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Data itu seperti bank data, bagi warga yang berpenghasilan rendah untuk nanti mendapatkan bantuan-bantuan sosial lain dari OPD-OPD yang terkait. Nah, untuk Oebufu itu sekitar 900 lebih kepala keluarga yang ada di DTKS namanya, terpadu kesejahteraan sosial, yang dulu namanya basis data terpadu. Itu sementara divalidasi sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Sosial Kota Kupang untuk divalidasi dalam bulan Juli, sehingga ketika divalidasi kemudian nanti ada perluasan bantuan sosial, itu bisa dapat digunakan sebagai data-data yang akurat. Untuk sistem validasinya kita langsung melalui ketua-ketua RT, kita lakukan pemberitahuan kepada warga untuk datang dan melengkapi data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan di DTKS itu. Dan kita melakukan sistem wawancara secara langsung supaya mendapatkan data yang primer, data-data akurat. Nah, oleh karena itu kita berharap partisipasi masyarakat, peran aktif dari masyarakat untuk datang dan melakukan validasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk teman-teman yang staf yang melakukan validasi, saya sering arahkan terus untuk mereka membangun komunikasi dengan RT, juga warga yang datang melakukan validasi data sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Kalau sejauh ini sudah berapa persen Pak data yang terekam? Sekitar 60% dari jumlah yang tadi. Kita berharap dalam minggu ini sudah mencapai paling tidak 90,9%. Ada tidak kendala yang dihadapi dalam validasi ini Pak? Validasi data ini
kendala teknis itu yang pertama berkaitan dengan sarana. Iya. Sarana yang kita miliki ya semacam laptop ini kan dia mesti tidak satu saja, karena memvalidasi data yang 900 lebih itu cukup memakan waktu, sehingga kalau ada 2-3 sarana laptop yang kita punya maka akan lebih lancar. Yang kedua, kendala dari partisipasi warga. Nah, warga ada yang ya memang warga ini juga karena mungkin sementara cari hidup, sehingga partisipasi warga yang datang untuk melakukan verifikasi data wawancara itu tidak begitu banyak, sehingga kalau kita sudah lakukan sudah 2 minggu, tapi capaian kita baru sekitar 60% lebih. Nah, itu kendala-kendala yang kita hadapi. Kemudian yang waktu validasi data yang ditetapkan oleh Dinas Sosial itu cukup mepet, sehingga kita bergerak dalam ruang itu dengan jumlah warga yang banyak seperti di kelurahan ini. Ya, kita membutuhkan ya intensitas kerja yang tinggi. Nah, sehingga itulah kendala-kendala teknis, tetapi dari semua kendala itu kita berupaya semaksimal mungkin supaya dengan kendala yang ada kita maksimalkan potensi yang ada, sumber daya manusianya, supaya kita memanfaatkan yang ada untuk kita mencapai hasil yang baik. Baik, untuk percepatan validasi ini berapa personil yang bergerak dalam bidang teknis ini, Pak? Nah, untuk sementara yang saya siapkan itu 3 orang dengan termasuk kepala seksinya, kepala seksi pelayanan masyarakat. Jadi untuk admin di kantor lurah itu saya punya 2 yang saya maksimalkan. Kekurangannya itu tadi laptop itu. Tetapi untuk itu ada 3 personil yang kami siapkan untuk memvalidasi data di DTKS. Kelurahan Oebuku lakukan validasi data bagi warga berpenghasilan rendah. Online NTT.com, Kota Kupang, Kelurahan Oebuku melakukan validasi data bagi warga berpenghasilan rendah guna mendapatkan bantuan sosial yang lain dari OPD terkait. Validasi data yang dilakukan milik Bank Data, ujar Z. Batmalu, SH.MH, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, tanggal 22 April tahun 2020. Dikatakan Z. Batmalu, untuk Kelurahan Oebuku, sekitar 900 lebih kepala keluarga, atau KK, masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, yang sementara divalidasi sesuai surat permintaan dari Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, untuk divalidasi pada bulan Juli. Sehingga ketika divalidasi maka pada perluasan bantuan sosial nanti dapat digunakan sebagai data yang akurat, papar dia. Menurut Batmalu, sistem validasi data yang dilakukan secara langsung dan melalui Ketua RT, informasi disampaikan kepada warga untuk datang melengkapi data yang dibutuhkan dan melakukan sistem wawancara secara langsung supaya mendapatkan data yang akurat. Oleh karena itu, diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk datang dan melakukan validasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia juga mengaku, staf yang melakukan validasi data, dirinya sering arahkan untuk melakukan komunikasi dengan RT dan warga agar seluruh proses validasi data dapat berjalan dengan lancar dan baik. Data yang terekam saat ini sekitar 60% dari jumlah 900 KK. Harapan kami dalam minggu ini akan mencapai lebih kurang 90%, terang Lurah Batmalu. Z. Batmalu mengungkapkan, beberapa kendala teknis dihadapi dalam melakukan validasi data, misalnya, terbatas sarana pendukung, seperti laptop dan minimnya partisipasi warga dalam melakukan validasi data wawancara karena kesibukan. Karena itu, sudah 2 minggu tapi validasi data baru mencapai lebih kurang 60%, ucapnya. Dikatakan Z, untuk percepatan validasi data pihaknya telah menyiapkan personil yang bergerak dalam bidang teknis sebanyak 3 orang, termasuk kepala seksi pelayanan pemasyarakatan. Untuk admin bidang, saya punya 2 laptop yang saya maksimalkan dan dikurangi jumlah laptop itu, tetapi untuk 3 personil, kita siapkan validasi data di DTKS, tandas Batmalu. Laporan, Semjohan Lasarus Pandi, wartawan online NTT.com.
kita punya maka akan lebih lancar. Yang kedua, kendala dari partisipasi warga. Nah, warga ada yang ya memang warga ini juga karena mungkin sementara cari hidup, sehingga partisipasi warga yang datang untuk melakukan validasi data wawancara itu tidak begitu banyak, sehingga walaupun kita sudah lakukan sudah 2 minggu, tapi capaian kita baru sekitar 60% lebih. Nah, itu kendala-kendala yang kita hadapi. Kemudian yang waktu validasi data yang ditetapkan oleh Dinas Sosial itu cukup pendek, sehingga kita bergerak dalam ruang itu dengan jumlah warga yang banyak seperti di kelurahan ini. Ya, kita membutuhkan ya intensitas kerja yang tinggi. Nah, sehingga itulah kendala-kendala teknis, tetapi dari semua kendala itu kita berupaya semaksimal mungkin supaya dengan kendala yang ada kita maksimalkan potensi yang ada termasuk sumber daya manusianya, supaya kita memanfaatkan yang ada untuk kita mencapai hasil yang baik. Baik, untuk percepatan validasi ini berapa personil yang bergerak dalam bidang teknis ini, Pak? Nah, untuk sementara yang saya siapkan itu 3 orang dengan termasuk kepala seksinya, kepala seksi pelayanan masyarakat. Jadi untuk admin di kantor lurah itu saya punya 2 yang saya maksimalkan. Kekurangannya itu tadi laptop itu. Tetapi untuk itu ada 3 personil yang kami siapkan untuk validasi data